Ibu sama lulusan atau alumni UNPAD yang juga sangat saya hormati. Pertama, ini silaturahim berbasis persaudaraan, dan persaudaraan adalah tonggak dari kekuatan. Uhuwah kiwamul kuwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Karenanya kita membangun kekuatan pikiran, kekuatan rasa, mungkin juga kekuatan sikap berbasis nilai kebenaran, kejujuran, keadilan terhadap apa yang berkembang dalam tugas kewajiban sebagai alumni UNPAD, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Intinya seperti itu. Yang pertama perlu dikemukakan juga ketika terberitakan ada urun rembuk di sebuah rumah makan yang mengagendakan akan ada deklarasi alumni UNPAD mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Itu kita tersentak dan memberi reaksi. Saya sendiri secara pribadi langsung menulis bahwa soal mendukung Ganjar Pranowo silahkan saja, tapi ketika membawa institusi nama UNPAD alumni, saya kira itu akan berimplikasi, sehingga dimintakan pakai yang kalimat belakangnya saja lah, balas Ganjar. Ya, saya kira clear bahwa yang bersangkutan alumni UNPAD ini silahkan, tapi jangan memberi predikat alumni UNPAD balas Ganjar, dukung Ganjar Pranowo. Nah, kalau itu implikasi, makanya kita bilang jangan dipakai itu. Tapi ternyata mungkin bukan hanya satu reaksi, banyak yang memberi masukan seperti itu, terus dijalankan juga. Kemarin hari Ahad ada deklarasi, ya kan? Ternyata tidak peduli deklarasi alumni UNPAD balas Ganjar, dukung Ganjar Pranowo. Nah, maka kalau begitu ya oke, bahas apa? Atau mungkin yang disikapi Pak Mehmet, lu jual gue beli, lu jual gue beli. Kita juga sama-sama alumni UNPAD. Nah, kemudian Anda punya hak untuk mendukung misalnya Ganjar Pranowo, ya kami juga punya hak untuk menolak Ganjar Pranowo tanpa harus mengeksplisitkan kita mendukung A, mendukung B, karena yang kita kritisi adalah dukung-mendukung gitu, membawa alma mater dan alumni UNPAD yang tadi disampaikan oleh Pak Din, Prof. Herman juga oleh kami. Sehingga itu poin utama. Nah, karena kita harus beli yang dia jual, yang muncul tadi yang disampaikan oleh Kang Dinding, apa alasannya kita harus tolak Ganjar? Nah, itu karena kita harus beli. Nah, alasan itu poin mungkin utama. Yang paling utama itu karena kita ini adalah masyarakat demokrasi. Ini membangun kehidupan yang demokratis. Tapi iklim politik kita itu oligarkis. Itu realita politik yang ada sekarang ini adalah kekuasaan sekelompok orang, segelintir orang, namanya oligarki. Nah, oligarki ini gitu kan di rezim sekarang mau dilanjutkan, dan pelanjutnya adalah figur Ganjar Pranowo untuk melanjutkan sistem politik oligarki yang menurut kita melawan konstitusi, melawan ideologi bangsa, gitu. Karena prinsip ada di cover Tempo tanggal 30 April kemarin, terakhir itu cover judulnya Capres
dalam cengkraman oligarki. Capres dalam cengkraman oligarki, covernya itu judul. Dan figur yang ditampilkannya Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar Pranowo sedang menaiki tangga, di sebelahnya tangga itu ada Megawati. Kemudian Megawati sedang menuntun banteng gede. Di atas banteng itu duduk Jokowi. Nah, di belakang banteng ada yang ngintip-ngintip. Nah, menurut opini di dalamnya, yang mengintip-ngintip itu oligarki. Jadi oligarki itu akan ditampilkan di 3 figur itu. Ada yang menunggangi banteng, gitu kan, Jokowi namanya. Yang menuntun banteng, Megawati. Dan ada yang sedang menaiki tangga, itu Ganjar Pranowo. Nah, yang ngintip-ngintip ini oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki ekonomi. Gitu. Jadi betul judulnya Capres dalam cengkraman oligarki. Saya kira bacaan kita nggak ada salah, gitu ya, bahwa Ganjar Pranowo itu adalah penerus daripada perusakan demokrasi sebagai esensi konstitusi dan implementasi ideologi, sehingga kita harus tolak. Yang kedua, bahwa kita kan semangat reformasi itu anti KKN. Ketika pertama orde lama, terus diganti jadi orde baru. Setelah itu diganti lagi jadi orde reformasi. Nah, sekarang namanya disorder. Jadi orde disorder. Ini adalah rezim tidak ada lagi orde, nggak pakai aturan sekarang. Kondisinya di bidang politik, budaya, ekonomi, agama, semuanya gitu. Rusak tatanan ini. Nah, kita ini di bawah penjajahan oligarki. Nah, kita ingin membersihkan kembali dari apa yang ciri-cirinya korupsi, nepotisme, kolusi, KKN. Dan itu kan masih berlaku ketetapan MPR-nya. Dan ada undang-undangnya yang mengimplementasikannya. Nah, figur Ganjar ini bau-bau. Kenapa saya berani katakan begitu? Kan ada di fakta persidangan PN Tipikor Jakarta, kasus EKTP, di mana saksi Nazarudin mengatakan bahwa dia memberi suap kepada Ganjar Pranowo. Awalnya tawarannya 150.000 US dollar, tapi nolak katanya. Ganjar ini nolak. Betul nolak, kata Pak Hakim. Nolak. Lalu bagaimana? Dia maunya Pak yang mulia 500.000. 500.000 dulu. Itu nanti tambahan 25. Oh gitu. Ya, 500.000. Lalu bagaimana? Itu yang sudah saksi berikan, ya diberikan. Diterima yang mulia. Dan itu fakta persidangan namanya. Dan ketika di dakwaannya jaksa masuk. Jadi masuk dalam dakwaan jaksa. Soalnya 500.000 yang diterima oleh Ganjar Pranowo. Jadi ini akan menjadi tuntutan berikut seandainya jadi presiden, seandainya, gitu kan? Atau di dalam prosesnya, atau memang profilnya, bagaimana mau membersihkan korupsi? Kalau memang ada bau-baunya, yang katanya itu belum terbukti, bisa terbukti. Tidak ada bukti, iya, nanti akan ada buktinya. Itu mah proses, karena belum ada penyelidikan, belum ada penyidikan.
ya pasti belum dibongkar soal pembuktian. Tuh Pak, gitu. Jadi bagaimana kita mau dukung Ganjar Pranowo? Lewat profil seperti ini. Gitu ya. Tuh, waduh. Tidak. Soal aspek-aspek moralitas. Bahwa dia senang pornografi, dia senang nonton film porno, itu hak. Silahkan, boleh diganggu. Tapi ketika dia dipublikasikan itu di forum terbuka, lalu dia mempertanyakan apa salahnya? Ya salahnya itu mengkampanyekan, salahnya itu mempublikasikan, dan itu menyangkut hal yang disebut sentuhan moral. Bagus Pak bukan. Tuh. Jadi maksudnya gitu kan, itu masuk nanti kualifikasi porno aksi, pornografi, gitu kan, atau nah, moralitas dalam keagamaan ada catatan juga di situ, gitu kan, yaitu soal keberanian, Pak, keberanian menggunakan dana zakat sebagai gubernur. Dana zakat dipakai untuk membangun rumah kader-kader PDIP. Jadi kalau menurut kita ini agama digunakan untuk kepentingan politik. Yang selama ini selalu umat Islam dipojokkan, selalu katanya mengeksploitasi agama, politik identitas. Tapi yang bersangkutan dengan kewenangannya sebagai gubernur bekerja sama dengan BAS setempat mengalokasikan dana zakat, dana umat untuk mendirikan rumah khusus kader-kader PDIP. Masalahnya ini menyangkut agama ini, penyimpangan, penyelewengan dana umat, dan gubernur itu bernama Ganjar Pranowo. Oke, catatan lagi, poin penting juga soal kepedulian pada rakyat dan penderitaan rakyat. Soal wadas ya, kita bilang di sini soal wadas. Wadas itu adalah proyek pertambangan untuk mengeksploitasi batu andesit untuk kepentingan bendungan, bener, yang jaraknya Desa Wadas dengan bendungan itu 12 km. Masalahnya areanya yang akan dieksploitasi itu 114 hektar. Penduduk di sana yang petani yang sudah nyaman terancam tanah itu. Dia akan digunakan sebagai tambang batu untuk pembangunan bendungan benar. Yang nggak benar. Namanya benar, nggak benar. Digunakan. Lalu tidak ada izin. Tidak ada IUP, izin usaha pertambangan nggak ada. Lalu nggak ada AMDAL. Itu yang dikritisi. Rakyat marah. Ketika rakyat marah, berbenturan dengan aparat. Sehingga akhirnya Kapolda dan gubernur harus bertanggung jawab. Gitu. Itu berapa jumlah aparatnya, Pak? Ada yang menyebut 1000, aparat 1000 mengepung rakyat, dan 64 yang ditahan. Sebagian sedang sholat di masjid. Itu tindakan represif aparat kasus Wadas. Nah, ada yang bilang lagi, bukan 1000, ribuan. Kirain teh 100-an. Ribuan aparat dikerahkan. Nah, masalah sampai sekarang kasus itu belum selesai. Bahkan ada kritikan. Masyarakat Wadas sedang berteriak dan menderita, sementara Pak Ganjar Pranowo lari-lari pagi di Jakarta, di GBK.
melalui rekayasa, seolah-olah gitu kan disambut, padahal disiapkan tim sukses untuk menggambarkan penyambutan. Wah, gayanya sama gaya pencitraan, gitu ya, gaya hoak-hoakan, gitu ya. Jadi pelanjut melikati, ya, ya. Jadi hal seperti itu berarti bagaimana kalau kita punya presiden yang tidak memihak pada rakyat? Gitu. Bagaimana presiden yang justru menindas rakyatnya, gitu, melalui perilaku atau track record, gitu kan, yang telah dibuktikannya. Saya kira kita tidak perlu lagi mengurai, masih ada sebetulnya uraian-uraian berikutnya banyak, tapi intinya gitu kan, dari aspek sampel seperti itu ya tidak layak lah. Malu Unpad gitu. Kalau Unpad dibawa, itu masalahnya ada semua kita ini alumni Unpad. Masa gitu kan terus mendukung profil seperti itu gitu. Jadi ketika dia jual ya kita beli, Pak. Gitu. Bagaimana cara belinya? Tolak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia. Dia punya hak mendukung, kita punya hak menolak. Gitu ya. Tapi kita juga tidak sesembrono dia, gitu kan. Tidak sekacau pikiran dia dengan menyatakan kami akan dukung A, dukung B. Enggak. Kita akan dukung A, dukung B, kalaupun ada, nggak akan bawa alumni Unpad kok. Unpad akan kita jaga wibawanya, alma mater kita yang tercinta. Itu yang maksudnya kita jaga Unpad ini, jangan diremeh-temehkan, jangan dibawa ke politik praktis, jangan dibawa ke konflik kepentingan. Itu yang kita lawan, Pak. Itu yang kita bahasakan dengan tolak Ganjar Pranowo. Dia silahkan sosialisasi terus. Kalau maksa terus bawa-bawa alumni Unpad, kita juga sebagai alumni Unpad akan terus menerus sosialisasikan tolak Ganjar, jangan pilih Ganjar. Itu adalah belinya kita dari jual yang dia tawarkan. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.